Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Rahmat Jayadi, sebagai dosen pengampun mata kuliah manajemen pemasaran, dan rekan-rekan yang saya banggakan. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang The Global Marketplace. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Haliza Hanim, dengan NIM terakhir 664. Yang kedua, Zulkifli Aftah, dengan NIM terakhir 665. Yang ketiga, Zafira Rida, dengan NIM terakhir 684. Dan yang terakhir, Eka Pratiwi, dengan NIM terakhir 686. Nah, pengertian pemasaran global adalah pemasaran global merupakan pemasaran berkala seluas dunia. Peluang pemasaran selalu terbuka bagi semua pelaku usaha, tak terkecuali di pasar ekspor. Yang penting, mesti kreatif dan mau berinovasi dalam mengembangkan pasar. Kegiatan pemasaran juga sering disebut sebagai suatu pemasaran bergengsi yang dilakukan di seluruh dunia. Next. Manfaat adanya pemasaran. Yang pertama, meningkatkan kompetensi para pengusaha. Yang kedua, bertahan hidup. Yang ketiga, kualitas produk yang lebih baik. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, meningkatkan selera masyarakat. Next. Kerajinan pasar global adalah usaha dalam menghasilkan suatu barang, kemudian diekspor ke luar negeri, sehingga negara bisa mendapatkan pemasukan devisa negara. Namun, resiko memasuki pasar global dikarenakan fluktuasi mata uang, pemerintahan yang tidak stabil, hambatan para proteksionis, biaya-biaya adaptasi produk, dan komunikasi yang mahal, serta beberapa faktor lain. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Faktor pendorong pemasaran global. Yang pertama, perbaikan komunikasi dan transportasi. Hadirnya perbaikan dalam hal komunikasi serta transportasi akan mampu memudahkan setiap pengusaha untuk mengatur seluruh urusan pengiriman produk antar negara. Yang kedua, kualitas. Salah satu bentuk pesaing yang ketat dalam dunia bisnis adalah kualitas produk. Yang ketiga, teknologi. Teknologi akan berperan penting sebagai suatu sarana dalam menyediakan berbagai peralatan atau barang yang diperlukan dalam pemasaran global. Yang keempat, biaya pengembangan produk. Biaya pengembangan produk adalah suatu kontraksi penting untuk bisa memasuki pasar global, yang nantinya akan sangat membutuhkan sejumlah dana atau investasi. Yang kelima, perjanjian ekonomi regional. Kehadiran perjanjian ekonomi mampu mempercepat berbagai langkah dalam mengembangkan dan meningkatkan pemasaran global. Yang keenam, perkembangan ekonomi dunia. Perkembangan ekonomi dunia adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pemasaran global. Kenapa? Karena perkembangan ekonomi dunia mampu menarikkan peluang usaha yang mampu mendukung sebuah perusahaan untuk bisa berkembang secara global. Selanjutnya, faktor penghambat pemasaran global. Yang pertama, perbedaan pasar. Yang kedua, kecurangan manajemen. Yang ketiga, budaya organisasi. Yang keempat, kontrol nasional. Selanjutnya, konsep pemasaran global dibagi menjadi ada 6. Yang pertama, kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Yang kedua, produk. Yang ketiga, nilai, biaya, dan kepuasan. Yang keempat, pertukaran, transaksi, dan hubungan. Yang kelima, pasar. Yang keenam, pemasaran dan pemasar. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Isu-isu dalam pemasaran global. Yang pertama, perbedaan bahasa. Yang kedua, ketersediaan media. Yang ketiga, kendali pemerintahan. Yang keempat, ketersediaan agen periklanan. Selanjutnya yang kelima, ketentuan mengenai promosi penjualan.
dan yang terakhir kemunculan media-media mutakhir. Tujuan utama pemasaran global ada 3. Yang pertama, meningkatkan potensi laba. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan terhadap barang. Yang ketiga, menjaga kelangsungan hidup para pelaku usaha dari ancaman pesaing potensial. Strategi memasuki pemasaran global, melakukan ekspor-impor. Yang kedua, membuka kantor perwakilan atau cabang. Yang ketiga, mengeluarkan lisensi asing atau kontrak manufaktur dan alih teknologi. Yang keempat, melakukan franchising. Yang kelima, membuka usaha patungan atau joint venture. Yang terakhir, melakukan akuisisi perusahaan lain. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai langkah dasar melakukan riset pemasaran. Yang pertama ada merumuskan masalah, yang kedua menentukan desain riset, yang ketiga merancang metode pengumpulan data, yang keempat mengambil sampel dan mengumpulkan data, yang kelima melakukan analisis dan interpretasi data, dan yang terakhir menyusun laporan riset. Next. Selanjutnya ada contoh perusahaan Indonesia yang berhasil pada pasar global. Next. Nah, yang pertama ada Bio Farma. Perusahaan yang berbasis di sektor farmasi dan pencegahan penyakit ini harus menjadi kebanggaan Indonesia. BUMN ini masuk dalam 30 perusahaan farmasi di dunia yang dapat mengekspor vaksin ke 131 negara. Bio Farma memang tergantung pada pasar global dalam proses produksinya. Dengan 65% produknya diekspor ke berbagai negara. Next. Selanjutnya ada Sido Muncul, perusahaan yang berawal dari industri jamu rumahan di Semarang pada tahun 1951 telah menyentuh pasar ASEAN, Hong Kong, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan bahkan Afrika. Sido Muncul membawa 250 produk unggulan ke pasar global dan telah berhasil menjadi merek terkenal oleh komunitas global. Perusahaan ini memiliki proses panjang dalam memperluas pasar, di mana negara-negara lain masih memandang sebelah mata di hadapan obat-obatan herbal. Tapi tantangan ini dapat dikelola dengan membangun pabrik dengan standar internasional untuk suplemen makanan dan Sido Muncul berhasil melalui kategori ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.